Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya senang sekali hari ini, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul ya, Ibu Bapak semuanya, teman-teman wartawan juga, para narasumber juga, dalam kegiatan Media Talk Praktik Baik Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak DRPPA. Jumat 10 Maret 2023. Seperti kita tahu, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak atau DRPPA ini saat ini sedang menjadi salah satu program unggulan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena disinilah di program DRPPA ini punya misi yang sangat penting, yaitu bagaimana pemerintah hadir dalam setiap program pemberdayaan perempuan, yang kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam tata kelola pembangunan di desa. Baik, sejak digulirkan beberapa tahun yang lalu, DRPPA ini sudah memiliki pasti sangat berguna dan sangat memiliki memiliki banyak keuntungan bagi desa-desa yang menginisiasi. Seperti apakah kemajuannya saat ini? Bagaimana DRPPA ini sudah bisa memberikan kontribusi yang berarti buat desa-desa yang menginisiasi? Sudah hadir bersama kita sejumlah narasumber. Saya bisa sebutkan yang sudah hadir hari ini adalah yang kami hormati, yang sama-sama kita sayangi, Ibu Titi Eko Rahayu, staf ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ibu Kepala Desa Watukebu, ini kalau Jawa orang gimana saya ngomongnya takut salah. Watukebu Bu, minta maaf Bu. Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi, ya, Jawa Timur. Ibu Sri, selamat siang Ibu Sri. Iya, ini semangat sekali Ibu Sri dari tadi nih hadir ya. Sudah dari awal datang. Ada Kepala Desa Pulau Sewangi, Ibu Syarifah dari Kabupaten Barito. Ya, sudah hadir. Terima kasih Bu Syarifah dari Kalimantan Selatan ya Bu ya. Ada juga Ibu Hanum, perempuan peserta rembuk desa yang akan memberikan testimoni nanti ya Bu ya. Ini kalau Ibu Yustina Ivitasari, PEKA, PEKKA, dari Desa Kapundungan sudah hadir. Ini Ibu Lutfiah, anggota BPD Perempuan Desa Watukebo. Ini sejumlah narasumber mungkin sudah hadir semua sepertinya. Baik, tanpa berpanjang lebar, mungkin saya akan langsung berikan waktu dan tempat waktu untuk Ibu Titi Eko Rahayu untuk menjabarkan bagaimana perkembangan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini, perannya, manfaatnya sampai saat ini, dan bagaimana bisa memberikan kontribusi kepada desa-desa yang sudah menginisiasi. Monggo Ibu Titi Eko, kami persilakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Dian. Saya kira ini Mbak Dian, justru kesempatan kali ini kita akan banyak mendengarkan dulu dari ibu-ibu kepala desa dari Watukebu, terus kemudian Pulau Sewangi, dan juga para perempuan hebat yang bisa menceritakan bagaimana mereka merasakan manfaat setelah desanya itu menjadi desa ramah perempuan dan peduli anak. Nanti saya akan menambahkan mungkin catatan dari tempat lain ataupun juga menambahkan dari yang mereka ceritakan gitu. Mungkin gitu ya Mbak Dian ya? Boleh. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Itu lebih asik juga kayaknya Bu. Baik, saya mulai dari Ibu Sri. Terima kasih Bu Titi. Dari Ibu Sri nih yang sudah hadir dari tadi ya. Ibu Sri dari Banyuwangi. Monggo Ibu Sri bisa diceritakan bagaimana Ibu ini sebagai kepala desa menjalankan program DRPPA ini di desanya, seperti apa mungkin bisa saya persilakan Bu, mungkin sekitar 5 menitan lah ya. Nanti kita gantian soalnya. Saya awali mengenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Buni Eka Diana dari Kepala Desa Watukebu, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi.
menyampaikan awal dari kegiatan kami terkait dengan DRPPA yang diawali dengan pemetaan. Dari pemetaan ini kami kerjakan karena merasa belum adanya data anak yang ada di desa. Yang kedua, belum adanya peraturan desa yang mengaitkan terkait dengan masalah-masalah anak dan perempuan. Berikutnya, belum adanya anggaran khusus untuk kegiatan anak dan perempuan, dan termasuk belum maksimalnya keterlibatan perempuan dan anak terkait dengan pelaksanaan Musrenbang Des. Berangkat dari pemetaan awal ini, maka yang hasilnya dari pemetaan awal, yang pertama adanya beberapa perubahan, yakni kami sudah memperoleh data anak. Benar, selama ini desa itu memperoleh data anak baik dari BPS maupun dari SDGs. Namun data yang kami peroleh kami tidak mengelola dan yang semuanya ditangani oleh tim-tim khusus. Namun dengan pemetaan dari DRPPA, kami memperoleh data yang sekaligus bisa mengambil data langsung mengolahnya. Alhasil, banyak sekali ditemukan bahwasanya di sana ada masalah-masalah anak yang terkait dengan anak putus sekolah. Baik dari pengaruh dari ekonomi, ada juga faktor dari ketidakmampuan orang tua mendampingi anak, ada juga faktor dari jarak tempuh anak sekolah, termasuk juga ini anak-anak yang pengaruh-pengaruh di sosial, di lingkungannya dari hasil pemetaan tersebut. Juga ini yang berikutnya, dengan adanya pemetaan ini ternyata dibutuhkannya beberapa pelatihan-pelatihan yang harus dilakukan pada kader Sapa. Maka setelah dilatih kader-kader Sapa itu selanjutnya bisa menangani dan memberikan solusi pada masalah-masalah yang ditemukan. Terus pemetaan ini juga yang mengkait dengan memaksimalkan peran serta perempuan dalam Musren dengan adanya pemetaan yang awalnya dulu itu masalah perempuan ikut aktif hanya batasannya pada kegiatan PKK, hanya mendengarkan dan menerima keputusan, tapi setelah mendapatkan pemetaan ini, pelatihan ini, perempuan sudah mulai berani menyuarakan apa-apa yang ditemui dengan masalah-masalah perempuan dan anak. Jadi beberapa isu yang ada itu bisa diselesaikan lewat pelatihan-pelatihan dan lewat masalah-masalah yang ada, setelah itu bisa mengambil solusinya. Maka solusi yang ada ternyata dari isu-isu yang ada, betapa pentingnya keberadaan rembuk perempuan. Dari hasil rembuk perempuan itu menyadarkan bahwasanya keterlibatan perempuan sangatlah penting yang nanti mereka akan dibekali bagaimana cara menyelesaikan, mencari solusi dan menyuarakan dari masalah-masalah mereka. Rembuk perempuan di sini melibatkan dari petani-petani perempuan, juga dari buruh termasuk ibu-ibu muda yang ada di wilayah kami. Nah, dari bekal-bekal rembuk perempuan, hasil dari rembuk perempuan itu, maka tidak hanya perempuan, kepala dusunnya ikut aktif, walaupun laki-laki ikut aktif, ikut menjadi anggota rembuk perempuan itu. Dikandung maksud supaya mereka nanti walaupun laki-laki tidak selalu berpikir bahwa segala isu dan masalah perempuan merupakan tanggung jawab perempuan. Ternyata kepala dusun walaupun laki-laki harus ikut mencari solusinya bagaimana mengatasi masalah-masalah yang ada di perempuan itu. Yang selanjutnya, adanya rembuk perempuan menjadikan perempuan-perempuan yang ada di sana menjadi percaya diri. Bisa ngobrol sesama temannya, lalu dia membentuk relawan-relawan yang sekiranya nanti bisa mengatasinya. Bila mana ditemukannya permasalahan-permasalahan yang ada, perempuan-perempuan sudah berani menyuarakan, berani menindaklanjuti, berani merujuk ke instansi yang terkait, contohnya saja ke Dinsos di kabupaten,
bisa juga ke PPKB atau ke kepolisian. Perempuan-perempuan dengan melewati rembuk perempuan sudah berani menyuarakan, sudah berani merujuk ke instansi yang lebih tinggi. Selanjutnya rembuk perempuan ini juga mendapatkan kesempatan. Mereka akan bisa menyampaikan segala aspirasinya. Apa saja yang dibutuhkan kita perempuan-perempuan. Termasuk masalah apa saja, dan nanti lewat solusi yang saya sampaikan di atas, mereka sudah bisa mengatasinya. Selain rembuk perempuan, juga ada yang keterkaitannya dengan anak-anak, maka anak-anak kami siapkan wadah yang disebut FAD, yaitu Forum Anak Desa, yang berfungsi sebagai lembaga sosial, sebagai wadah mereka berkumpul, menyatakan dan didengarkan pendapatnya, serta tempat mencari, menerima, dan menyampaikan informasi. Itu adalah FAD-nya. Selanjutnya, ada hal yang penting bagi kepala desa saya, utamanya, hal yang penting dari rembuk perempuan dan FAD. Di sini saya sebagai kepala desa mendapatkan info yang valid tentang perempuan dan kebutuhan anak, karena info yang saya terima hasil mereka itu adalah info yang benar-benar bisa dipercaya. Karena info itu berasal dari sumbernya langsung. Yang lebih menarik, dari rembuk perempuan ini sebagai ukuran bagi saya, apakah indikator-indikator yang sudah ada ini sesuai dengan mereka? Apakah harapan-harapan mereka sudah termasuk dalam apa yang kami susun indikator sasaran kami? Itu yang paling menarik bagi saya. Sehingga lewat rembuk perempuan ini nanti berikutnya saya sosialisasikan. Bahwasanya sesuai dengan usulan-usulan hasil rembuk perempuan, saya sosialisasikan ulang kepada masyarakat. Yang dari sosialisasi ini kami dapat, ternyata mereka, warga, juga menyikapinya, oh masih banyak Bu, tidak hanya itu aja, saya pengennya ini. Nah, kita prioritaskan dari usulan-usulan yang menyusul itu menjadikan pembahasan PR desa untuk menyusun kegiatan-kegiatan di tahun berikutnya. Kiranya sementara itu yang saya sampaikan, semoga aja berkenan, tidak saya tutup lagi karena nanti masih ada sambungannya. Terima kasih. Baik, wah saya ikut semangat nih Bu Sri nih, kepala desa perempuan yang energik ya Bu ya. Ya, walaupun ya, usianya baru 66 tahun, tapi 66 tahun luar biasa. 66 tahun, saya pensiun 2018 dari guru. Siap Bu. Baik, kita setelah Ibu Sri yang bersemangat sekali, kita ada selanjutnya saya bawa ke Ibu yang tadi sudah datang, Ibu dari mana ini, dari Kepala Desa Pulau Sewangi ya, Ibu Syarifah. Sudah hadir Ibu Syarifah tadi ya? Halo Ibu Syarifah. Ya Bu. Ya Ibu Syarifah, monggo silakan. Silakan Ibu Syarifah untuk memaparkan kemajuan-kemajuannya, praktik baiknya program DRPPA yang Ibu jalankan di desa Ibu. Silakan Ibu Syarifah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Benar Ibu Syarifah namanya ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ibu Syarifah atau benar ya Bu ya? Atau Iya, Ibu Dokter kita Lisa didampingi sama Pasdanya. Oh siap Ibu Syarifah. Saya tadi dapat info takutnya bukan Ibu. Siap baik. Silakan Bu Syarifah. Ya, terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan waktu kepada saya. Perkenalkan, nama saya Syarifah Sofia dari Desa Pulau Sewangi, Kecamatan Alala, Kabupaten Barito Kuala. Ya, sebelum kita masuk ke materi, mungkin Ulun bisa menjelaskan dulu bahwa desa kami merupakan desa pesisir sungai, Bu. Yang mana kami itu salah satu pulau yang sekeliling itu adalah air, Bu. Jadi di situ kami termasuk desa Pengrajin Jukung, yang mana desa yang terkenal dengan desa Kampung Seribu Jukung. Nah, kemudian
Desa kami ini Bu berpenduduk 2.865 penduduk dengan jumlah kepala keluarga 954 dan jumlah anak dari 0 sampai 18 itu adalah 689 serta jumlah perempuannya 1.403 orang. Nah, jadi ulun ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mengundang ulun di sini. Ya. Adapun sekilas mengenai DRPPPA, kami jujur Bu, Kepala Desa ini baru pertama kali menjabat, yang mana saya sebenarnya seorang pendidik Bu, seorang guru SD selama 16 tahun, tapi karena permintaan dari masyarakat, kepengen pemimpin desa ini adalah seorang perempuan. Jadi alhamdulillah tahun 2021 saya terpilih menjadi kepala desa. Yang mana saya adalah kepala desa pertama perempuan, Bu. Nah, setelah saya terpilih menjadi kepala desa Pulau Uswangi, kami dipilih menjadi desa ramah perempuan dan peduli anak, yang mana di situ saya sangat bersyukur, Bu. Artinya karena kita seorang perempuan, ditambah lagi apabila kita terpilih, otomatis banyak pihak-pihak yang mendukung, Bu. Artinya mendukung dari segi ilmu, dari segi biaya, ataupun dari segi bantuan yang lainnya. Dan kami juga sangat didukung sama Pasda, Ibu Dr. Lisa yang berada di samping saya. Beliau selalu mendampingi Ibu dan juga Pasda daerah provinsi dan juga kementerian. Kemudian kali diadakan juga pelatihan-pelatihan sebagaimana DRPPA. Adapun Ibu 10 indikator yang DRPPA itu yang pertama itu pengorganisasian perempuan dan anak-anak, yang mana sebelum kami terpilih menjadi desa ramah perempuan dan anak itu organisasi itu tidak tidak termasuk ke dalam perdes. Nah, sekarang sudah masuk, yang mana ada di situ forum anak, ada PKK desa, majelis taklim, dan juga PATBM. Kemarin forum anak kami Bu mendapatkan 3 juara, 3 kategori di kabupaten, yang mana itu ada 198 desa Bu, desa kami mendapatkan 3 piala Bu. Dalam itu semuanya juara 1. Dan juga PKK kami juga mendapatkan gelar Bu, itu Ibu PKK di kabupaten juga mendapatkan juara 3, maupun di kecamatan itu juga juara Bu. Dan juga majelis taklim ini sangat banyak Bu di desa kami. Di desa kami itu ada 12 RT dan hampir tiap hari Bu ada majelis taklimnya. Di mana majelis taklim itu selalu saya ikuti Bu. Artinya dari Senin sampai hari Minggu itu masing-masing RT itu ada majelis taklimnya. Jadi itu sangat mempermudah kita untuk menyampaikan apa itu DRPPA. Karena ibu-ibu majelis itu Bu, satu majelis itu bisa mencapai 50 orang. Nah, jadi di situ kita bisa menyampaikan apa itu DRPPA. Sama juga dengan PKK seperti itu. Kemudian majelis taklim ada 1 Bu, itu Hadrah Basaudan, itu di rumah kita sendiri Bu. Dan saya juga sebagai pemimpin majelis itu setiap hari Selasa itu mencapai 100 lebih orang Bu, ibu-ibu yang hadir di majelis. Kemudian yang kedua yaitu penyusunan data terpilah. Nah, penyusunan data terpilah itu alhamdulillah karena adanya tim relawan Sapa itu mereka sangat membantu. Ada 17 orang perempuan dari relawan Sapa dan 3 orang laki-laki. Nah, sebelumnya itu tidak ada Bu data terpilah, tapi karena permintaan dari DRPPA, alhamdulillah desa kami sudah ada Bu data terpilahnya. Nah, itu bantuan dengan relawan Sapa, dan juga kami kemarin Bu bekerja sama dengan Disduk Capil. Itu kami mendatangkan Disduk Capil ke desa kami untuk
mendata yang anak-anak yang belum memiliki kartu KIA. Jadi itu anak-anak hampir 100% anak-anak kami sudah memiliki kartu KIA, Bu. Kartu identitas anak. Jadi mereka dipermudah, Bu. Misalkan mau pergi ke luar kota, mau naik pesawat, itu cuma bawa kartu KIA saja. Jadi, dan juga akta kelahiran, Bu. Kami juga mengundang di Dukcapil di desa kami agar mempermudah warga kami untuk pembuatan akta kelahiran. Dan kerjasama juga kami dengan bidan-bidan desa itu agar mendata anak-anak yang masih belum mempunyai akta serta kader, karena kami posyandu balitanya lah. Nah, jadi di sana kami mendata anak-anak yang memang tidak memiliki akta kelahiran. Kemudian yang ketiga itu ada Perdes DRPPA yang sebelumnya tidak ada, Bu. Karena kami terpilih menjadi DRPPA, akhirnya kami mempunyai Perdes yang mana kita bahas itu musyawarah desa yang mana diikuti oleh BPD, RT, Babinsa, Babin Kantipmas, anak-anak, para ibu PKK, itu semua pihak yang terkait itu kami libatkan, Bu, untuk pembentukan Perdes DRPPA, yang mana sebelumnya tidak ada kita mempunyai perdesnya, Bu. Ya, kemudian masalah anggaran, anggaran ini kami ambil dari dana desa, itu bisa kami anggarkan karena itu ada sudah SK Bupati Barito Kuala, jadi kami bisa menganggarkan dari dana desa, yang mana untuk membantu kegiatan di desa, seperti kami membeli kemarin baju. Yang mana di belakang baju itu bertuliskan relawan perempuan desa Pulau Suwangi. Ya mereka tahu, oh ini ternyata ada para relawan kayak gitu di RPPA. Kemudian ada lagi kami dapat bantuan dari kementerian, itu alhamdulillah kami pakai terus, Bu, untuk kegiatan-kegiatan di desa. Dan juga selain pada anggaran dana desa, kami bekerja sama dengan pihak luar, Bu, karena ada pihak perusahaan di sini. Jadi setiap ada kegiatan yang menyangkut mengenai kegiatan seperti acara 17 Agustus, seperti acara lomba anak, itu kami meminta bantuan dengan pihak perusahaan, pihak ketiga. Artinya walaupun kita tidak bisa bertemu dengan pemimpin perusahaannya, tapi dengan anak buahnya ada juga, Bu, membantu untuk kegiatan di desa. Iya. Kemudian di tahun 2023 ini kita tetap menganggarkan, Bu, agar ini untuk kegiatan Desa Ramah Perempuan Anak ini terus berjalan. Kita cari inovasi dengan cara membuat kalender, Bu. Jadi semua rumah yang di Desa Pulau Suwangi itu mempunyai kalender Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Jadi mereka selalu apabila melihat tanggal itu selalu melihat, oh kita ini Desa Ramah Perempuan dan Anak. Ya, kemudian keterwakilan perempuan. Di saat saya terpilih menjadi Kepala Desa Pulau Suwangi, kita ada pembentukan Ketua RT, Bu. Alhamdulillah. Ya. Yang sebelumnya tidak ada keterwakilan perempuan, sekarang ada, Bu, keterwakilan perempuan, yang mana yang dulunya Ketua RT itu tidak ada seorang perempuan, sekarang sudah ada perempuan. Yang mana Ketua RT itu terpilih 2 orang perempuan, Bu. Dari 12 RT itu ada 2 orang yang berani mencalonkan diri jadi Ketua RT. Begitu juga dengan BPD. BPD, Bu, dari 7 orang BPD itu 2 orang perempuan, Bu, terpilih menjadi BPD, anggota BPD. Alhamdulillah, artinya ada perubahan. Yang mana dulunya perempuan-perempuan ini tidak berani, sekarang berani mencalonkan diri, berorganisasi, sekarang berani. Yang dulunya Ketua RT tidak pernah ada perempuan, sekarang ada. Yang dulunya BPD itu hampir jarang, Bu, ditemui itu seorang perempuan, sekarang sudah ada. Itu karena artinya berkat DRPPA, Bu. Nah, kemudian masa kewirausahaan, sebelum DRPPA mungkin biasa-biasa aja, Bu. Sekarang banyak pihak terkait. Setelah DRPPA, kami biasanya kan ini kuliner, Bu. Desa kami terkenal dengan kulinernya, Bu. Nah, dengan juga kami pembuatan peti jeruk.
yang mana itu limbah dari perusahaan bansau kayu itu, sisa-sisanya itu dibikin peti jeruk, itu dikerjakan oleh ibu-ibu di desa kami, limbah kayu. Ya kemudian sasirangan juga ada, Bu. Nah dulu memang ada sasirang, tapi sekarang karena di RPPA dinas terkait seperti Koperindak, dinas Koperindak itu membantu berupa alat-alat sasirangan dan juga pelatihan-pelatihan di desa kami. Terima kasih banyak karena banyak dinas terkait, Bu, sekarang. Artinya membantu desa kami. Begitu juga dengan mesin jahit, Bu. Kami sudah ada penjahit, tapi karena kami terpilih jadi DRPPA, kami dikasih oleh Dinas Koperindak berupa bantuan mesin jahit dan obrasnya, Bu. Jadi alhamdulillah karena DRPPA banyak sekali ada bantuan-bantuan, begitu juga dengan kami diberikan perpustakaan buat anak, Bu. Jadi di desa kami dibantu oleh Dinas Perpustakaan, itu diberikan buku-buku pelajaran atau buku-buku bercerita buat anak-anak kita. Ya, jadi alhamdulillah begitu juga dengan tempat bermain, kami dibantu oleh Dinas Provinsi, Dinas DRPPA Provinsi, itu kami dibantu mainan anak-anak. Jadi kalau warga itu ibu-ibunya berurusan di kantor desa, itu ada tempat bermainnya, Bu, di depan, karena kami dikasih mainan-mainan sama Dinas Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian indikator selanjutnya adalah pengasuhan berbasis anak. Jadi di sini sebelumnya tidak ada, Bu. Sekarang sudah ada banyak pengetahuan tentang parenting dan dalam pendidik anak lah. Karena pengasuhan berbasis anak ini, Bu, di desa kami itu memang sudah ada, cuma kada terkoordinir dengan baik. Sekarang sudah, Bu, sudah mulai ada perubahan lah, Bu. Iya, kemudian ada juga kami BKB, Bina Keluarga Balita, itu juga ada, Bu, di tahun 2023 ini kita anggarkan 3 orang, Bu, BKB di desa kami. Nah, untuk mendukung ya DRPPA dan pengasuhan alternatif. Kemudian selanjutnya, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Nah, di sini kami kerjasama dengan PTBM, tokoh agama, tokoh masyarakat, Babinsa, Babin Kantipmas, Bu, dan juga kita berikan selalu pemahaman, selalu penyampaian setiap ada acara-acara seperti acara PKK, acara sosial, acara keagamaan, acara kebudayaan, selalu kita sampaikan. Karena dulu kan ada kekerasan, sekarang tidak ada. Nah, jadi kita sampaikan artinya dari segi agamanya seperti apa, yang namanya kekerasan dalam rumah tangga itu seperti apa. Tapi alhamdulillah, Bu, Bapak Ibu, ada perubahan yang luar biasa. Setelah di RPPA ada banyak sekali perubahan yang luar biasa di desa kami. Ya, terima kasih DRPPA. Kemudian yang 9, tidak ada pekerja anak. Memang sebelumnya ada pekerja anak, sekarang tidak ada. Kami berkoordinasi dengan pihak-pihak yang karena kami di sini adalah penduduk yang pengrajin jukung, kampung bertani, itu kami tidak membiarkan kalau sampai ada pekerja anak. Karena saya akan turun langsung ke lapangan dan juga alhamdulillah memang tidak ada pekerja anak di desa kami. Ya. Kemudian terakhir itu tidak ada perkawinan anak. Nah, di desa kami mungkin sebelumnya ada, Bu, perkawinan anak itu, tetapi setelahnya dipilih menjadi daerah PPA, alhamdulillah kita mencoba merubah karakter, artinya kebiasaan di desa yang membolehkan itu perkawinan di bawah umur itu tidak saya izinkan, karena kepala desa itu memegang hak mutlak, tidak akan memberikan surat pengantar nikah kepada anak yang di bawah umur. Walaupun 1 hari saja kurang, saya tidak akan memberikan surat pengantar untuk pernikahan. Dan juga saya bekerja sama dengan Kepala Urusan Agama, dengan Kementerian Agama, bahwa untuk Desa Pulau Suwangi, karena kami pilot proyek Desa Ramah Perempuan di Barito Kuala, saya tetap teguh pendirian tidak akan memberikan surat pengantar nikah untuk pernikahan di bawah anak. Karena itu memang wewenang kepala desa. Karena apabila kepala desa tidak memberikan surat pengantar nikah, itu tidak akan terjadi pernikahan di KUA.
Nah, kemudian juga di desa kami juga Bu, ini dari program Bupati Barito Kuala, itu kami ada yang namanya Permata Bunda, pemberian makanan tambahan bagi bunda dan balita, yang mana itu anak-anak stunting itu diberikan makanan tambahan selama 90 hari dengan anggaran 22.500, serta ibu hamil Bu, itu diberikan makanan tambahan, itu yang mana kami anggarkan dari dana desa Bu. Atau kita anggarkan dari dana desa itu untuk mendukung ya pengurangan stunting di desa kami, khususnya Barito Kuala. Nah, itu SK Bupati Barito Kuala itu sudah 3 tahun ya, tahun ketiga ini sekarang. Alhamdulillah untuk pengurangan stunting. Oke. Gimana? Baik Bu Saripah, terima kasih banyak. Sementara kita sampai di situ dulu. Nanti mungkin kita akan sambung lagi mengingat waktu. Saya mau pindah dulu ke Ibu Hanum sebagai salah satu perwakilan dari peserta musyawarah rembuk desa ya, kalau nggak salah ya Bu Hanum ya. Monggo Bu Hanum, saya punya waktu sekitar 7 menit atau buat Bu Hanum ya. Kasih Bu Hanum. Ayo, monggo silakan. Ya, terima kasih. Feedback. Ada device lain. Oke. Kecilin Bu, mungkin volumenya. Ya, sudah. Dimatikan itu. Dimatikan aja itu. Mikrofonnya dimatikan. Sudah ya. Oke. Ya, terima kasih. Saya Ferdanum, fasilitator daerah DRPPA Kabupaten Banyuwangi. Hari ini saya mendampingi teman yang waktu itu ikut hadir dalam rembuk perempuan. Ada Mbak Yus. Monggo Mbak Yus agak geser ke sini. Nah, wah kamera saya agak ini ya, sebentar. Nah, ya Mbak Yus ini salah satu perwakilan dari dusun, dari kelompok perempuan kepala keluarga yang ikut dalam rembuk perempuan. Kami menginisiasi rembuk perempuan karena selama ini kalau di desa Musrenbang itu kan hanya diwakili oleh PKK yang masih kurang aktif perannya, biasanya pelengkap penderita lah kalau di Musrenbang Des itu ya, hanya hadir dia mendengarkan begitu. Karena itu kemudian kami berinisiatif bersama teman-teman kader Sapa untuk membuat rembuk perempuan yang mengundang wakil-wakil perempuan dari seluruh dusun yang ada. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Kades Watukebo, ada beberapa unsur dari perempuan yang kami undang. Nah, kebetulan yang saya ajak ini adalah salah satu peserta rembuk perempuan yang berasal dari desa Kepundungan. Jadi kalau di Banyuwangi itu memang ada 2 desa, Contohan, 1 desa Watukebo, 2 desa Kepundungan. Nah, ini saya perkenalkan Mbak Yus. Nanti Mbak Yus bisa bercerita sendiri deh apa yang dia rasakan ketika ikut rembuk perempuan. Silakan Mbak Yus, perkenalkan dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yustina Vitasari dari perwakilan PK. Waktu ikut rembuk perempuan diundang kader Sapa di desa Kepundungan. Saya mewakili kelompok perempuan kepala keluarga dari Dusun Sumberjo. Rembuk perempuan bagi saya sangat bermanfaat. Karena dapat menampung aspirasi dari segala aspek dan permasalahan perempuan dan anak.
bisa menyampaikan permasalahan perempuan dan anak dalam rembuk perempuan. Ada banyak program pelatihan seperti pelatihan menjahit yang bisa dimanfaatkan perempuan-perempuan di Desa Kebundungan. Dan masih ada UMKM dan program lain lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Yus. Ini Mbak Yus sampai gemetar ya di sebelah saya. Karena ini pengalaman pertama ngobrol dengan banyak orang, juga waktu di Rembuk Perempuan juga banyak yang antusias karena merasa baru sekali itu diundang oleh desa dan diberi kesempatan untuk bercerita. Saya rasa itu sebenarnya ada teman juga yang dari Watu Kebo yang tadi juga disiapkan. Beliau adalah anggota BPD Perempuan dan ini ada perwakilannya. Saya persilahkan Mbak. Ini dia pakai akunnya Bu Kades, akunnya Bu Kades. Oh, Bu Kades. Karena ya ini BPD dari Watu Kebo. Ya Bu, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Reni dari Watu Kebo, perwakilan BPD Perempuan di Watu Kebo. Saya juga relawan Sapa dari Desa Watu Kebo. Di sini saya sebagai BPD Perempuan sangat terbantu dengan adanya kegiatan Rembuk Perempuan. Karena saya bisa mengetahui masalah-masalah perempuan dan anak di sekitar, khususnya Desa Watu Kebo. Dan saya bekerjasama dengan pemerintah desa menyampaikan masalah-masalah yang ada, aspirasi dari perempuan-perempuan dan kebutuhan warga yang nantinya akan dibawa ke Musrembang. Mungkin itu saja yang dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu dari BPD Desa Watu Kebo ya Bu. Baik, ini kebetulan di sini ada teman-teman wartawan ya, teman-teman wartawan banyak di sini ibu-ibu, Bu Hanum, Bu Sarifah ya. Nah, kita akan nanti mungkin teman-teman wartawan akan bertanya langsung ke ibu-ibu sebagai narasumber ya dari desa DRPPA-nya langsung. Nah, sebelum itu saya akan langsung ke Ibu Titi Eko, monggo Bu, terkait dengan ini kan hari ini kita bicara tentang praktik baik ya Bu ya. Nah, apakah sejauh ini apakah itu sudah cukup gitu Bu, atau memang nanti ke depannya akan ada, ataukah memang ini baru sekian persen, masih banyak kendala-kendala di lapangan terkait dengan praktik baik dan bagaimana implementasi DRPPA ini di lapangan Bu. Dan sudah sejauh mana juga Bu sekarang perkembangan berapa desa yang sudah menginisiasi? Makasih Bu Titi. Ya, makasih Mbak Dian. Hari ini memang kita baru mengenalkan atau mengundang 3 desa dari 138 desa yang menjadi piloting pengembangan model desa ramah perempuan dan peduli anak ya. Memang inisiasi ini kan sejak akhir 2020 ya, November, pada saat itu ada peluncuran, ada kerjasama pencanangan bersama dengan Menteri Desa dan seterusnya. Namun untuk memulai ini kan beragam, tapi bahkan ada yang baru memulai 6 bulan yang lalu, seperti kalau tidak salah Pulau Sewangi juga termasuk yang belum sampai setahun memulai inisiatif Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini. Karena memang kan kami terus-terusan mempersiapkan dari sisi desain maupun kemudian kebutuhan dari pedoman, modul dan sebagainya gitu kan. Modul-modul yang dipakai untuk melakukan pelatihan dari mulai TOT di tingkat pusat untuk Fasda provinsi dan seterusnya. Fasda provinsi melatih Fasda kabupaten dan sampai pada bagaimana melatih relawan-relawan di desa gitu. Nah, jadi hari ini juga kami mengundang ada teman-teman fasilitator nasional juga yang hadir yang selama ini juga mendampingi.
Jadi kadang Fasnas itu yang ada yang mereka merasa dekat gitu ya, kebetulan Fasdanya belum terbentuk atau ada kendala karena pindah, misalnya kalau dari dinas ya. Memang Fasda ini kan ada dua unsur ya, dari dinas, satu lagi dari unsur masyarakat gitu. Nah, ketika ada kendala itu biasanya Fasnaspus juga sampai pada membantu BIMTEK di tingkat desa gitu. Nah, Mbak Dian, sekali lagi ini baru kita dengar dari 3, tapi sebenarnya ini dalam proses melakukan monitoring awal, evaluasi awal untuk mengukur atau menilai praktek baik memulai DRPPA dan juga capaian awal dari pelaksanaan DRPPA gitu kan. Karena di beberapa lokasi piloting kan sebenarnya dalam tanda kutip tidak masuk ke ruang kosong ya. Ada beberapa desa yang menjadi piloting dari 138 desa ini, mereka juga pernah mendapat sentuhan program-program yang memang berbasis desa. Apakah itu dari Kementerian PPPA, tadi seperti di Pulau Sewangi pernah mendapatkan inisiasi terkait dengan PATBM misalnya gitu kan. Atau di Pulau di Watu Kebo dan Kebundungan gitu kan, pernah juga mendapatkan sentuhan program-program yang berbasis desa. Ini juga semakin menguatkan gitu loh. Mereka semakin yakin ketika desanya menjadi model desa ramah perempuan dan peduli anak, ya tentunya program-program yang sudah ada itu semakin dikuatkan gitu loh. Misalnya Desa Pulau Sewangi kemarin Pak Bukades sempat bilang ke saya, desa kami jadi istilahnya menjadi desa wisata yang ramah perempuan dan peduli anak gitu loh, karena memang wisata di Desa Pulau Sewangi kan cukup maju ya, banyaknya apa tuh nama Bu Kades, perahu-perahu yang dari bambu itu ya, wisata itu yang sepertinya akan terus dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu. Jadi saya kira nanti akan kita lanjutkan Mbak Dian, kalau teman-teman media mau kita dengarkan juga praktek baik memulai dan capaian awal dari DRPPA ini dari daerah-daerah lain. Tapi hari ini luar biasa ya, kepala desa perempuan, bahkan kayak Pulau Sewangi itu kan letaknya jauh ya, di pinggir sungai, dan beliau juga menyatakan bahwa mempersiapkan sinyal aja udah luar biasa ya Bu ya, atau mempersiapkan perangkat untuk melakukan Zoom itu juga sebuah perjuangan yang luar biasa gitu. Saya kira itu Mbak Dian, mungkin nanti ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan kembali. Baik, terima kasih Bu Titi atas pengantarnya tadi ya Bu ya, mungkin sudah mengantarkan juga narasumber kita di awal tadi, ibu-ibu strong ya, dari desa-desa ini ya. Baik, saya langsung saja kepada teman-teman di sini juga sudah hadir nih, teman-teman kita semuanya dari Antara, dari Kompas, Asonya, Mbak Dewi, dan dari Alsinta banyak ini Bu. Oke, kira-kira dari Koran Jakarta ada juga. Saya juga mau menyapa Ibu Agung Putri Astrid, Bu, staf khusus Menteri, Bu Agung, Bu Gung ya biasa panggil. Selamat siang, Mbak Dian. Iya, Bu Gung, selamat siang. Sehat ya, Bu? Monggo, terima kasih, Bu. Baik. Dari Mbak Lia, dari IDN. Mbak Lia kemarin ini ya, Mbak Lia ada mau yang ditanyakan? Mungkin kasonya biasanya nih, Saya monggo silakan teman-teman yang mau bertanya langsung. Ya, terima kasih Dian. Siap Kak. Yang luar biasa lewat virtual ini kayaknya. Harus mengatur arus ibu-ibu perempuan kepala desa ya Bu Titi ya. Dan saya yakin Bu Titi tadi terpukau juga melihat pemaparan ibu-ibu kepala desa ini. Luar biasa ya Bu Titi ya. Saya lihat terutama ibu kepala desa, perempuan kepala desa yang pertama tadi tuh, yang paparan. Ibu Sri. Bu Sri ya. Ini kan desa ramah perempuan dan anak gitu kan. Membayangkan program ini betul-betul kalau jadi ya. Karena sekarang ini tumpuan utama ibu-ibu, saya yakin Bu Titi sangat setuju. Kita tinggal garda terdepannya di desa loh, untuk melindungi anak-anak dan pemberdayaan perempuan. Nah, persoalannya kan semakin kesininya makin banyak problem-problem itu yang berkaitan dengan perempuan dan anak ya, Mbak Dian ya.
Mari kita bayangkan kasus yang di mana Jambi ya itu ya. Sampai sekarang ini saya nggak habis pikir gitu ya. Apa namanya, anak-anak, belasan anak merasa diperkosa, dilecehkan, di pelecehan aja kali ya, oleh seorang ibu muda. Sebaliknya, ibu ini bilang dia dilecehkan oleh anak-anak ini. Ini kan sampai sekarang ini yang bisa membuktikan itu hukum ya, karena masih dalam proses sidang. Maksud saya mau mengatakan fenomena ini ibu-ibu kepala desa terjadi di sekitar ibu-ibu sebagai pemimpin. Kira-kira Ibu, strategi seperti apa yang dilakukan tadi salah satu ibu kepala desa bilang kami belum begini gitu ya. Kalau begitu pertanyaan saya, strategi seperti apa Bu? Kalau memang harus hadir Perdes, bagaimana caranya supaya ada peraturan desa yang akan mengunci itu, bukan apa ya, akan memberikan apa ya, rambu-rambu bagi masyarakat supaya Mbok ya jangan melakukan hal itu. Sebagai perempuan, ini saya menegaskan, sebagai perempuan kepala desa atau sebagai pemimpin perempuan, apa strategi ibu-ibu supaya ini kekerasan terhadap perempuan maupun anak bisa kita cegah? Tentu nggak mudah ya Bu Titi ya. Tapi saya ingin strategi apa? Mungkin masing-masing punya strategi, tapi kalau saya sebagai wartawan Mbak Dian, saya ingin tahu secara spesifik. Lalu sebenarnya tantangan terbesar bagi ibu-ibu perempuan kepala desa ini apa sih? Tantangan terbesar saat ini, kan ibu-ibu sudah berhasil menjadi pemimpin gitu ya, meskipun nggak mudah. Saya menjadi juri perempuan kepala desa oleh Kementerian Desa waktu akhir tahun lalu. Yang ketemu dari 105 itu pun yang benar-benar punya cara pandang untuk melindungi anak dan perempuan itu pun masih ikut Bapak. Soalnya saya dulu kepala desanya suami saya atau saudara saya. Sekarang saya ingin bertanya pada ibu-ibu, kira-kira kalau strateginya kayak apa Bu? Tantangannya terbesar apa sih Bu? Mohon dijelaskan kepada kami wartawan supaya kami bisa perkaya statement tadi ibu-ibu yang tadi. Makasih Mbak Dian. Oke, terima kasih Kak Sonia. Pertanyaannya dua ini sangat penting ini saya rasa. Oke, pertama terkait strategi ya kepala desa ini menghadapi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu seperti apa? Itu mohon dicatat Ibu Sri dan Ibu Sarifah nanti bisa menjawab masing-masing. Terus pertanyaan kedua tentang tantangan terbesar pelaksanaan program-program pembangunan di desa, khususnya yang terkait dengan DRPPA ini. Baik, saya kasih kesempatan dulu untuk Ibu Sri dari Desa Watu Kebo. Monggo Bu Sri untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Sonia dari Kompas, Harian Kompas. Terima kasih, luar biasa pertanyaannya, sangat menguras pikiran untuk kami sebagai kepala desa. Jangan keras Bu. Iya benar ini. Jadi kalau terkait dengan pelecehan dan lain sebagainya, jelas kami sebagai pemerintah desa yang nggak bisa terus mengawal sampai dengan sehari semalam 24 jam, maka yang bisa kami lakukan, ini versi saya loh, mungkin beda desa, beda cara untuk menyelesaikannya, maka saya akan secara kontinu untuk menyampaikan informasi-informasi tentang bagaimana orang tua harus mengawasi putra-putrinya, juga itu bagaimana keluarga yang paling penting itu adalah garda paling depan, karena bagaimanapun pemerintah desa itu ada keterbatasannya dan banyak hal yang harus diperhatikan, banyak hal yang harus diatasi. Jadi menurut saya yang paling penting, yang ada paling depan adalah keluarga. Kami hanya bisa menyampaikan informasi, baik itu melewati sekolah-sekolah, utamanya sekolah-sekolah yang ada di kelas 7, 8, 9, dan juga menyampaikan informasi-informasi bagaimana untuk meminimalisir lewat pengajian, lewat rapat. Kalau kebetulan ada di desa saya itu setiap bulan ada pembagian insentif RT RW, saya selalu menyampaikannya.
apa itu program di RPPA, bagaimana arah dan tujuannya, dan ini yang lebih penting mengantisipasi, meminimalisir. Kalau menghapus, menghilangkan semua yang ada itu terkait dengan pelecehan dan lain sebagainya sangatlah susah. Tapi minimal aku akan berbuat, menginformasikan secara terus-menerus, bagaimana aku berusaha untuk menyampaikan baik lewat lembaga. Jujur, saya itu karena dari guru juga, hampir 1 bulan sekali muter itu jadi pembina apel di tiap-tiap lembaga. Disitulah saya menyampaikan informasi-informasi ke anak-anak. Nanti kalau lewat tahlilan, lewat pengajian, saya menyampaikannya informasi kepada orang-orang tua tentang bagaimana pengawasan kepada putra-putrinya yang harus dimulai dari keluarga. Sementara itu yang aku sampaikan. Terkait dengan tantangannya, yang jelas banyak sekali tantangannya terkait dengan perempuan dan anak. Utamanya ini, mengarahkan anak supaya mengendalikan utamanya itu pemanfaatan HP itu. Di forum anak desa FAD juga sering aku kumpulkan mereka. Mereka tidak saja berposisi, kalau di Banyuwangi itu pernah ada sistem SAS, siswa asuh sebaya, yang batasannya pada saat saya belum pensiun dulu hanya batasannya dengan anggaran, dengan saling membantu sisa saku. Tapi dalam FAD yang sekarang ini, saya memfokuskan bagaimana SAS itu dialihkan dengan perhatian sesebaya kepada sama-sama temannya untuk memperhatikan mereka, jangan sampai terjadi bully, jangan sampai terjadi hal-hal yang sekiranya mengarah di luar batas usia mereka. Itu yang aku sampaikan selalu dalam pertemuan-pertemuan rutin dalam forum anak desa. Itu semua adalah langkah-langkah kami yang ada di sini. Jadi kami tetap merapatkan bagaimana keluarga memperhatikan, bagaimana aku selalu memberikan informasi secara terus-menerus, bagaimana saya menyampaikan lewat saya pada saat berkunjung untuk melakukan pembina apel di sekolah itu untuk menyampaikan informasi supaya diminimalisir terjadinya hal yang semacam itu. Matur nuwun, monggo. Sorry Mas Imut. Saya kasih kesempatan selanjutnya untuk Ibu Saripah menjawab pertanyaan dari Mbak Sonya dari Kompas. Monggo Bu Saripah, silakan. Ibu Kades. Ya. Enggak, Bu. Ya. Sore kita. Ya. Ibu Mas Bu Saripah. Monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat padat ya Bu. Ya, mohon maaf Bu, karena keadaan sinyal ya jadi agak ini. Siap. Terima kasih atas waktunya. Mengenai bagaimana strategi untuk mengurangi terjadinya kekerasan pada rumah tangganya Bu ya. Adapun yang pertama yang kami lakukan yaitu bagaimana kita memberikan informasi pendidikan agama secara rohaninya Bu, dengan cara tuhat karena tidak ada semua agama pun yang membolehkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan ibu dan anak. Nah, jadi strategi yang kami lakukan yaitu adalah kita memberikan pendidikan rohaninya Bu, yang mana setiap majelis-majelis itu kita sampaikan ini bukan cuma perintah pemerintah, bukan perintah siapapun, ini perintah Tuhan pun tidak membolehkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kita lihat dari segi agamanya dulu, karena tidak dibolehkan itu secara agama. Kemudian yang kedua, kita adakan pendekatan secara heart to heart, hati dan hati, karena tidak mudah untuk merubah karakter seseorang itu. Jadi kita dengan cara secara hati dan hati, karena yang kita tahu pendidikan di desa itu berbeda-beda Bu. RT 1 sampai RT 12 itu berbeda. Ada pendidikannya yang cuma tamat SMA, ada pendidikannya yang bertani. Jadi untuk penyampaian itu kita lihat apakah mereka ini karakternya seperti apa. Jadi kita adakan seperti itu.
Kemudian yang ketiga itu ada koordinasi dengan pihak terkait, sama seperti Ibu tadi kita adakan tiap bulan itu dengan pertemuan RT pembagian insentif, dan juga kita tanyakan, kita adakan pemetaan Bu. Pemetaan yang mana kita data di situ masing-masing ketua RT selalu kita tanyakan, apakah di RT 1 itu seperti apa, apakah ada informasi, ada kekerasan, jadi selalu kita kontrol dari perpanjangan tangan ketua RT. Dan begitu juga alhamdulillah Pak Babin Kantipmas serta Babinsa juga turut serta, dan kami bikin spanduk itu di perbatasan desa kami, setiap masuk itu terpampang bertuliskan selamat datang di Desa Ramah Perempuan dan Anak Bu, dan di situ fotonya ada kita sama Babin Kantipmas sama Babinsa. Dan juga kami juga terpilih Bu, dari BNN pusat kami terpilih menjadi desa bersinar, desa bersih narkoba. Nah, jadi di situ juga ada Bu kami yang namanya rumah untuk untuk mengobati para narkoba. Misalkan ada pecandu narkoba itu ada Bu, khusus itu penanganannya, screeningnya ada. Itu didampingi oleh pihak BNN Bu lah. Nah, jadi di situ kami alhamdulillah karena desa bersinar, karena apa? Pengaruh dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu adalah faktor utamanya bisa pengaruh karena kurangnya agama serta itu pengaruh narkoba. Jadi alhamdulillah karena kami terpilih menjadi desa bersinar, kami dibantu dari pihak BNN, itu alhamdulillah narkoba juga berkurang Bu di tempat kami. Artinya itu strateginya. Kemudian di desa kami ada yang namanya rumah singgah. Ya, di situ Bu, rumah singgah itu khusus Bu. Itu anak-anak di situ berkumpul, bermain. Di tempat kami masih tradisional Bu, artinya berenang di pesisir sungai, artinya kegiatan-kegiatan permainan-permainan tempo dulu masih berlaku di desa kami Bu. Karena kami desa di pinggir sungai Bu. Ya, itu ya strateginya. Itu saja Bu, terima kasih. Adapun tantangannya yaitu karena karakter masyarakat ini berbeda Bu. Jadi cara kita menyampaikan satu RT dengan satu RT yang lain itu berbeda. Mungkin tantangannya di situ. Tidak bisa kita menyampaikan dengan cara yang sama. Karena karakter masyarakat itu masing-masing RT berbeda Bu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Berarti strategi komunikasinya Ibu Saripah nanti harus ditingkatkan lagi ya Bu ya. Karena memang masyarakatnya kan beda-beda ya Bu ya, meskipun satu desa ya Bu ya. Baik, ini ada terima kasih jawabannya dari itu Kak Esther, mudah-mudahan terjawab ya. Saya lihat di sini ada Ma'ruf dari Koran Jakarta, Mas Ma'ruf sudah angkat tangan. Mas Ma'ruf mau langsung bertanya? Silakan. Tes, Kadik kedengeran nggak? Kedengeran. Ya, terima kasih kesempatannya. Selamat siang menjelang sore, Ibu-Ibu Kepala Desa yang luar biasa. Ada pertanyaan soal, tadi juga disinggung, tolong siapa ya lupa lagi, tapi tadi disinggung soal dana desa. Itu kira-kira bisa di-share nggak? Maksudnya apakah di DRPP atau Desa Ramah Perempuan dan Anak ini apakah menggunakan dana desa tersebut, terus kalau ada bisa di-share nggak nominal dan penggunaannya itu untuk apa? Terus tadi kalau misalnya ada dari Kemen PPA, boleh tahu juga nggak secara nasional berapa sih dana desa yang digunakan untuk DRP, Desa Ramah Perempuan dan Anak ini gitu. Terima kasih. Baik. Oh, sama satu lagi, bagaimana dari desa ini untuk mendapatkan dana desanya itu prosesnya seperti apa ya? Apakah mengajukan atau misalkan mandatori dari atas ke bawah langsung begitu? Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih juga Ma'ruf. Ini pertanyaannya Mas Ma'ruf terkait dana desa ya Bu. Di sini kepala desa ada dua kan ya, Bu Sri sama Bu Saripah ya. Bisa dijawab bagaimana bagaimana dana desa ini, apakah dana desa itu digunakannya bisa berjalan berbarengan dengan program DRPPA kah atau bagaimana, dan proses mendapatkan dana desanya itu bisa dijelaskan ke kita berapa kira-kira besarannya nih, masing-masing desa kan pasti beda-beda. Silakan Bu Sri dulu atau Bu Saripah dulu. Bu Sri dulu, Bu Sri. Halo Bu Sri. Tentang anggaran bisa diterima Bu?
Ya bisa Bu. Ya udah Halo? kedengaran suara Ibu. Ya udah Bu. Udah Halo? clear. Ya kedengaran Bu. Oke. Tentang anggaran desa ya. Kami dulu sebelum tahun 2021 kami dilantik mulai tahun 2019, 2020 belum ada di RPPA. Pada saat itu kegiatan-kegiatan perempuan terfokus pada PKK saja. Maka di tahun 2022 pada saat itu saya menganggarkan gabung dengan PKK-nya itu 51.603 dari anggaran DD. Anggaran DD. Berikutnya saya pilah. Di tahun 22 itu akhirnya kegiatan PKK sama kegiatan DRPPA-nya saya pilah. Khusus untuk DRPPA-nya berkisar 22 juta. 22 juta yang kegiatannya diantaranya adalah banyak terserap pada pelatihan-pelatihan. Karena masih awal kegiatan sehingga anggaran itu banyak terserap pelatihan-pelatihan untuk memberikan modal pada kader-kadernya supaya bisa memiliki ilmu apa sih di RPPA. Di mana ada kabupaten sebagian anggaran juga dikondisikan oleh kabupaten, di mana juga yang perlu kita tindak lanjuti sebab ilmu yang didapat BIMTEK yang didapat di tingkat kabupaten harus kami tindak lanjuti lewat RT atau RW-nya. Ini yang harus didanai oleh desa. Gitu. Oke, 22 juta berarti ya Bu ya dana desa yang terpakai untuk ini ya Bu ya. 2000 DRPPA ini ya Bu ya. Untuk tahun 2023. 23 ya Bu? 2022. 22 juta. Oke. Untuk baik, tahun itu 2023 ini. Siap. Oke. 23 Itu dari mana Bu Sri? Pertanyaan Mas Ma'ruf selanjutnya itu bagaimana cara mendapatkan dana desa itu pas memang sudah putus? Tidak serta-merta digedok segitu nominalnya, tidak. Tapi berdasarkan yang seperti aku sampaikan tadi, lewat rembuk perempuan menyuarakan apa yang diharapkan, yang berikutnya ditampung oleh BPD, yang selanjutnya BPD membawa suara mereka dalam forum Musrembangdes. Ya. Baru kita tentukan berapa dana yang dibutuhkan untuk kegiatan mereka itu. Baik. Terima kasih Bu Sri. Selanjutnya Bu Syarifah. Selanjutnya itu juga dibahas selanjutnya nggak serta-merta digedok. Oke. Langsung kita bahas dalam forum paparan bersama BPD, bersama instansi yang terkait dalam desa tersebut untuk memutuskan berapa anggaran yang harus kita pasang di APBDes. Baik, siap. Terima kasih Bu Sri. Selanjutnya Ibu Syarifah dari Kalimantan. Ibu Syarifah bisa. Ya, terima kasih. Untuk penganggaran dana desa, Halo Bu. iya. Halo. Terima kasih. Halo. Ya Bu, kedengeran Bu, sudah kedengeran. Iya. Itu bisa, itu kami ada Bu rapnya untuk kegiatan DRPPA. Kami menganggarkan kegiatan DRPPA ini, kami melihat juga mengacu kepada SK Bupati Barito Kuala Bu. Karena kita dipilih menjadi Desa Ramah Propondo Anak, kita boleh menganggarkan Bu dari dana desa. Kita juga konsultasi dengan Dinas DPMD Bu, bagaimana kami cara menganggarkan untuk DRPPA ini, serta juga kami musdes Bu, artinya di awal pembentukan APBDes desa RAPBDes itu kita bahas musyawarah desa dengan seluruh pihak terkait, itu kita supaya bisa mendukung kegiatan DRPPA di Pulau Suwangi ini berjalan dengan sukses. Alhamdulillah itu didukung sekali Bu. Itu ada kami siapkan itu. Wah, bisa disebutkan aja Bu, nggak kebaca. Ya, sebesar sedikit aja. 76.950.000 Bu.
Itu untuk program keseluruhan pemberian Untuk kegiatan Permata Bunda untuk penjagaan anak stunting dan pemberian makan tambahan ibu hamil itu sebesar 76.950.000 karena itu diberi setiap hari Bu selama 90 hari. Nah, kemudian yang kedua ada lagi kami share nanti rapnya ya Bu ya. Ya. Baik, oke. Jadi sudah terjawab yang satunya 16.184.000 Bu. Oh, rinci sekali nih Bu Kepala Desa Pulau Suwangi ya. Ya. Baik, itu nanti bisa di-capture. Baju relawan juga Bu. Jadi mereka mereka itu supaya masyarakat tahu tim relawan Sapa, relawan sahabat perempuan dan anak. Jadi setiap mereka terjun di masyarakat, mereka tahu oh ternyata ini adalah tim relawan Sapa dari DRPPA. Baik. Terima kasih Bu Saripah. Selanjutnya Bu Titi mungkin bisa menjawab pertanyaan Mas Ma'ruf yang terkait dengan penggunaan dana desa secara nasional ini bagaimana Bu Titi? Oke. Untuk terkait yang sejalan dengan program Kementerian PPPA Bu. Ya, kita kembalikan pada konsep DRPPA ini Mbak Dian. DRPPA ini kan mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ya. Karena ini mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak, ya tentunya kita menyebutnya sebagai anggaran yang responsif gender dan ramah anak. Yang namanya anggaran responsif gender itu dan peduli hak anak itulah ada tiga sebenarnya, ada tiga kategori. Pertama adalah anggaran yang mainstream. Mainstream itu artinya menyelesaikan kesenjangan. Kesenjangan itu termasuk kalau dana desa untuk melakukan pembangunan di mana tuh satu kelompok yang selama ini tertinggal itu diikutkan gitu ya, merubah menjadi program pembangunan yang mengatasi kesenjangan di kesenjangan gender di desa itu sebenarnya sudah namanya anggaran yang responsif gender. Itu anggaran integrated ya. Ada lagi anggaran yang afirmasi. Ini yang tadi ibu-ibu kepala desa ceritakan itu adalah anggaran afirmasi. Jadi afirmasi itu artinya untuk memenuhi kebutuhan satu kelompok gitu kan. Ini kebetulan yang akan misalnya anggaran yang anggaran untuk bagaimana melakukan rembuk desa, rembuk perempuan. Itu kan artinya afirmasi untuk kebutuhan perempuan melakukan rembuk gitu kan. Dan juga ada anggaran sebenarnya anggaran kelembagaan gitu ya. Dilihat dari indikator DRPPA juga kan ada indikator kelembagaan ya, dari mulai memastikan adanya kelompok perempuan, kelompok anak, kemudian juga data terpilah dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya kalau boleh disebut, ketika kepala desa itu sudah berkomitmen menyatakan bahwa desanya adalah desa yang ramah perempuan dan peduli anak, itu bisa dikatakan anggaran desanya itu adalah anggaran untuk DRPPA juga gitu ya. Ini secara teori ya. Tapi kemudian juga satu lagi bahwa dalam mengembangkan DRPPA ini ada konsepnya adalah sinergi dan kerjasama. Dari mulai di tingkat pusat aja, pertama melakukan dalam mengembangkan ini, menginisiasi DRPPA itu kerjasama dengan Kementerian Desa adalah menjadi titik awal, ya kan? Kemudian sinergi dengan kementerian lembaga yang memiliki program berbasis desa itu juga menjadi kata kunci. Ya tadi Pulau Suwangi, Bu Kades sudah menceritakan mereka desa bersinar. Tentunya tidak sebatas sebagai desa bersinar aja, tapi desa bersinar yang ramah perempuan dan peduli anak. Pulau Suwangi juga menjadi desa wisata yang ramah perempuan dan peduli anak. Desa Watu Kebo juga desa yang kemudian juga tadi sebenarnya Bu Kades juga sudah banyak menceritakan bagaimana upaya Bu Kades ini untuk menjadikan desa ini menjadi desa yang inklusif gitu kan. Dalam rembuk perempuan pun sudah melibatkan laki-laki. Itu bahasa yang tadi kalimatnya luar biasa gitu loh, bahwa untuk mengatasi persoalan perempuan gitu tidak hanya perempuan gitu yang harus tahu, tapi laki-laki juga harus tahu, sehingga kemudian mengajak kepala dusun laki-laki untuk ikut dalam rembuk perempuan. Ini luar biasa gitu loh. Satu lagi yang kita agak terselip tadi dari Bu Kades Pulau Suwangi, sebenarnya sudah menginisiasi pengasuhan bersama. Kalau boleh dikatakan dulu dalam bahasa kami itu adalah anakmu, anakku, anak kita gitu kan. Tadi kan itu sebenarnya bagian dari mencegah timbulnya atau mencegah meminimalisir, kalau dalam bahasanya Bu Kades ini meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak gitu ya.
Ini pengasuhan yang luar biasa, itu pengasuhan bersama gitu. Jadi semua orang tidak menganggap bahwa anakmu ya anakmu sendiri, tapi anakmu anakku anak kita gitu kan. Nah itu jadi tapi dalam pengembangan DRPPA ini memang ada ya boleh dikatakan sebagai fasilitasi kecil dari Kementerian PPPA ya, karena tadi konsep sinergi dan kerjasama. Kami memang hanya kecil sekali untuk mendukung kegiatan relawan Sapa dalam menginisiasi kegiatan-kegiatan untuk apa ya istilahnya mencapai atau memenuhi indikator DRPPA. Kan kecil sekali ya Bu Kades ya. Kalau mau disebutkan kan malu sebenarnya ya dukungan dari Kementerian PPPA. Ya sekitar 10 juta kalau nggak salah gitu loh ya. Maksudnya ini karena beragam sebenarnya tergantung kebutuhan itu. Karena ya tadi itu anggaran yang disebut anggaran DRPPA itu adalah tiga jenis, mainstreaming, afirmasi dan juga kelembagaan gitu loh. Tapi karena ini masih dalam tahapan 2023 ini juga masih dalam tahapan pengembangan, tentunya dari teman-teman dari Kedeputian juga akan masih ada fasilitasi. Dan memang apa ya bukan keahlian ya. Kami juga harus terus membangun kerjasama dengan kementerian lembaga lain gitu ya. Bahkan tadi terima kasih Bu Kades malah sudah langsung menginisiasi untuk melakukan apa ya istilahnya secara tidak langsung kementerian lembaga lain yang punya program itu kemudian membawa programnya ke desa yang sudah menjadi piloting DRPPA gitu kan. Tadi Bu Kades Pulau Swangi bilang setelah ada DRPPA ini banyak kemudian orang berduyun-duyun untuk membantu gitu kan. Bu Kades dari Watu Kebo juga seperti itu gitu. Jadi memang rumit kalau disebut secara letterlek gitu berapa sih anggaran untuk DRPPA gitu ya. Nah, memang seperti itu ininya ya konsepnya ya. Saya kira itu Mbak Dian. Baik, terima kasih Bu Titi. Saya menangkap semangatnya yang seperti disampaikan Bu Titi bahwa program DRPPA ini sebenarnya adalah program gotong royong ya Bu. Artinya program yang memang sebenarnya memberi stimuli rangsangan, termasuk kependanaannya juga pasti bersifat merangsang saja. Artinya memang sudah ada dana desa. Mungkin desa-desa sekarang sudah dikeroyok dengan berbagai program seperti desa wisata, desa dana desa atau desa PAUD desa segala macam ya Bu ya. Jadi memang begitu juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini penetrasi terhadap pemberdayaan program-program yang masuk dari pusat ke desa-desa ini lebih terkoordinasi lagi seperti itu mungkin ya Bu ya, termasuk penganggarannya juga gitu. Mungkin Mas Ma'ruf cukup terjawabkah atau mungkin ada pertanyaan tambahan? Mas Ma'ruf masih on? Cukup, Mbak Andi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Bu Titi, saya serahkan juga lagi, masih ada waktu sekitar mungkin 15 menitan lebih ya, atau setengah jam ya. Mungkin ada teman-teman wartawan yang mau bertanya kembali, saya persilahkan. Di sini ada Mbak Dewi, ada ada Lia ya dari IDN. Mbak Dewi dari Antara masih ada? Baik, teman-teman. Bu Kades ini kayaknya iya Mbak Dian harus dipertemukan kembali. Ini tadi sempat banyak beberapa yang mungkin nggak ini ya. Karena ini ya Mbak Hanum ya, mungkin karena pertama kali lewat Zoom. Coba kalau ketemu langsung kan lebih enak ya. Udah gitu langsung nanti ketemu wartawan ya Bu Kades ya. Jadi padahal sebenarnya ceritanya pas saya ini lagi saya lihat catatan, banyak sekali sebenarnya yang ini ya upaya-upaya yang luar biasa gitu. Kayak tadi Bu Kades Watu Kebo belum membuka dialog yang luar biasa gitu loh, sehingga teman-teman yang teman-teman perempuan yang ikut dalam Rembuk Perempuan termasuk kadusnya itu juga kemudian berani menyampaikan ke beliau, bahkan sampai merujuk sesuatu ke dinas di tingkat kabupaten ya Bu Kades ya. Itu artinya luar biasa gitu, termasuk Bu Kades Pulau Swangi gitu. Cerita-ceritanya pasti banyak Bu. Ini baru 2 desa Bu. Udah lebih dari 2 desa lebih dari dan 1 jam. Langsung ketemu wartawan ya Bu Kades ya.
kalau ada 138 desa ya Bu ya. Nah ini saya sebelum teman-teman sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya mau tanya juga saya mau tanya Bu Titi dulu Bu Titi. Ini kan udah 138 ya Bu, atau yang pilot project ini berarti itu sepanjang 2021-2022 mungkin ya Bu ya. Kan mulai ongoingnya kan 2021 ya Bu ya. 2021-2022. Nah ini 138. Bagaimana perkembangan terakhirnya Bu? Ini kan baru contoh praktik baiknya 2. Apakah ada semacam kayak survei atau mungkin jejak pendapatkah di internalnya Kementerian PPA, bagaimana berapa persenkah kemajuan yang diberikan oleh lewat program ini untuk pembangunan di desa Bu? Lebih masif lagi. Seperti apa Bu? Iya, kami sebenarnya kan juga punya instrumen untuk melakukan monitoring ya, selain melalui diskusi yang kami pertama kali melakukan monitoring praktek baik memulai dan capaian awal dari DRPPA ini waktu itu memang diskusi tanggal kalau tidak salah 10 November 2022 itu dengan teman-teman ASDEP yang selama ini melakukan pendampingan atau menjadi penanggung jawab pengembangan DRPPA di 138. Dulu rencananya 142, tapi ada 4 yang ternyata belum siap gitu ya, sehingga akhirnya belum disentuh itu di wilayah Papua memang gitu. Jadi ini kayaknya desainnya harus kami sesuaikan dengan Papua sehingga sementara belum digarap gitu ya. Jadi 138 desa ini yang 6 dari tahun 2021 dan kemudian ditambah di tahun 2022 gitu. Dan satu lagi adalah kami melakukan input monitoring ini, evaluasi ini melalui input ke dalam sistem informasi gender dan anak SIGA. Jadi teman-teman media ini bisa masuk ke SIGA-nya Kementerian PPPA, siga.kemenppa.go.id. Di sana bisa teman-teman lihat potret dari 10 indikator. Misalnya dari 138 desa itu berapa yang sudah memiliki kelompok perempuan, organisasi perempuan. Kemudian berapa dari sekian organisasi itu yang perempuannya juga terlibat dalam pengambilan forum-forum pengambilan keputusan. Itu sudah ada ininya, kalau boleh saya tayangin sih di SIGA ini ya Bu ya. Iya, di SIGA. Jadi infografisnya sudah ada, kalau boleh saya tayangkan. Atau nanti teman-teman akan mengambil dari, atau nanti saya share aja lewat chat ya. Itu kondisi dari masing-masing desa. Jadi dari 132 lah, 138 desa. Misalnya kayak forum anak ya. Forum anak itu sudah ada di 96 desa. Artinya ada yang belum, itu memang 36, dan kemudian ada 6 memang yang belum mengisi gitu ya, menjawab gitu. Dan kemudian pertanyaannya, apakah dari 96 desa itu forum anak ini sudah dilibatkan dalam forum desa? Ternyata sudah 81% lebih forum anak ini tidak hanya dibentuk tapi juga dilibatkan dalam forum desa. Kemudian misalnya untuk kelompok perempuan itu ternyata sudah 123 desa yang sudah memiliki kelompok perempuan. Dan kemudian apakah kelompok perempuan ini juga dilibatkan atau menyampaikan aspirasi dalam forum-forum desa? Sudah 95, hampir 96% perempuan yang terlibat dalam kelompok perempuan ini sudah dilibatkan dalam forum-forum yang ada di desa. Itu antara lain ini. Jadi 10 indikator itu sudah ada data awal dan perkembangannya sampai bulan kemarin lah, bulan Mei. Nah ini kami memang ada rencana untuk melakukan diskusi kembali dengan teman-teman FASDA, dengan teman-teman dinas pengampu PPPA di tingkat kabupaten kota, dan juga sampai pada yang ada di desa gitu ya, baik relawan maupun ibu kepala desa, yang kami akan lakukan melalui Zoom nanti setiap Zoom mungkin sekitar 10 sampai 12 desa yang kami akan ajak diskusi untuk
mendengarkan kembali perkembangan dari DRPPA di lokasi masing-masing. Itu Mbak Dian. Baik Bu Titi, cukup ini ya Bu ya, lumayan signifikan juga ya Bu perkembangannya dari 2021-2022 selama 2 tahun berjalan ini, artinya semakin memantapkan program-program pemberdayaan perempuan dan anak di desa-desa yang bahkan ada yang tadinya belum tersentuh sama sekali, ya kan, akhirnya pelan-pelan itu tersentuh ya Bu, lama-lama malah jadi berani gitu untuk dare to speak ya, berani untuk bersuara. Perempuan dare to speak itu salah satu jargon jargonnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Iya. Baik, masih adakah teman-teman yang mau Boleh bertanya? sedikit ini tambahin lagi Mbak Dian. Jadi dalam boleh, setiap indikator itu bisa dikatakan sudah di atas 85% ya pencapaian, terutama untuk indikator kelembagaan, dari mulai adanya organisasi perempuan, organisasi anak, data terpilah, kemudian pembiayaan, perdes, keterwakilan perempuan, itu kan indikator-indikator DRPPA terkait dengan kelembagaan, itu capaiannya sudah di atas 85%. Sedangkan untuk yang indikator substansi dari misalnya perempuan, kewirausahaan perempuan, memang ada istilahnya capaian-capaian awal lah ya, itu sudah ada itu. Karena ini kan mulainya baru setahun, dan bahkan ada beberapa daerah yang lokasinya cukup jauh yang ternyata koordinasinya ini juga lumayan agak panjang karena waktu itu kan 2022 masih COVID ya, sehingga ada kendala terkait dengan sinyal dan sebagainya, sehingga baru memulai 6 bulan. Bahkan kemarin kami sempat dapat cerita dari sebuah desa di Maluku Barat Daya, misalnya Kroing gitu ya. Kroing itu baru memulai 6 bulan. Kemudian setelah memiliki beberapa agenda yang untuk relawan Sapa ini, terkendala dengan gempa yang hampir tiap hari. Selain gempa juga hujannya cukup deras, sehingga mereka agak terkendala untuk melakukan kegiatan-kegiatan bagi relawan Sapa yang untuk menuju desanya menjadi desa ramah perempuan dan berdaya anak. Itu Mbak Dian, tambahan saya. Terima kasih. Ya, baik Bu. Ibu, sedikit saya nambah pertanyaan mungkin menjelang kita tutup kegiatan ini, Bu. Apakah nanti ini yang untuk sepanjang 2023 ini, Bu, dari 138, ini kan 138 ini target berapa tahun nih, Bu? Apakah nanti di 2023 ada target berapa khusus afirmasi untuk beberapa desakah atau beberapa wilayahkah? Misalnya daerah Indonesia Timur kah atau bagaimana, Bu? Iya, model kan kalau dari sisi jumlah tentu kami tidak menambah ya, tapi masih melanjutkan untuk pendampingannya gitu ya. Yang namanya model kan dari awal kan kita berharap ini menghasilkan suatu output ya, ada menghasilkan kebijakan. Tidak hanya kebijakan di tingkat desa yang tadi menjadi indikatornya, tapi juga berharap ini menjadi kebijakan daerah gitu, kebijakan sampai di tingkat provinsi untuk mereka mau menginisiasi desanya atau kelurahannya menjadi desa dan kelurahan yang ramah perempuan dan peduli anak. Oh ya Mbak Dian, selain inisiasi dari Kementerian PPPA, ada juga inisiasi mandiri dari daerah, dari provinsi maupun kabupaten kota, dan itu jumlahnya cukup banyak juga, sekitar 112 desa. Ada satu kabupaten yang beberapa kabupaten menyatakan bahwa seluruh desanya harus menjadi DRPPA. Nanti datanya saya bisa share berapa yang di provinsi dan kabupaten mana yang kemudian menginisiasi secara mandiri untuk mengembangkan desanya dan kelurahannya menjadi desa yang ramah perempuan dan peduli anak. Gitu Mbak Dian. Ya, kita berharap ini replikasinya ya seluruh Indonesia tentunya ya. Tapi sekali lagi kan sebenarnya ini bukan ruang yang kosong ya. Artinya cita-cita untuk mewujudkan menjadi desa ramah perempuan dan peduli anak itu saya yakin bisa, karena sebenarnya sudah banyak program-program berbasis desa yang sudah mempertimbangkan isu gender ya. Ada yang menyebut dengan desa SDGs seperti Kementerian Desa, ada desa inklusi, bahkan desa ramah perempuan pun sebenarnya sudah sempat diinisiasi oleh Kemendes kalau tidak salah sekitar tahun 2016 gitu loh. Cuman ini kalau desa ramah perempuan dan peduli anak kita menyatukan ya, komprehensif lah, isunya tidak hanya perempuan tapi juga isu terkait dengan anak itu.
Itu Mbak Dian. Baik Bu, wah saya ini mencatat prestasi yang luar biasa Bu terkait dengan inisiasi mandiri Bu ya dari provinsi dan kabupaten, ada 112 desa. Ditambah yang target 138 itu udah 250 sendiri tuh Bu ya. Ya ini udah hampir 50% dari jumlah kabupaten kota yang kita punya ya Bu ya. Artinya program DRPPA ini sebenarnya selama 1 tahun lebih ini, belum sampai 2 tahun mungkin ya Bu, itu sudah meluas, demikian luas dan sudah menjadi isu yang hangat sekali di pemerintahan desa Bu. Itu tadi juga Ibu Sarifah malah diangkat 2021 kalau nggak salah jadi kepala desa, dia sudah bikin peraturan desa. Ini kan luar biasa. Itu desa nun jauh di sana di Kalimantan ya. Tapi sebentar lagi dia ada ibu kota, dia dekat nanti dengan ibu kota Ibu Sarifah. Baik, teman-teman bagaimana? Masih ada yang ingin ditanyakan kah? Bisa lewat. Ada kolom pertanyaan di situ, tanya jawab. Saya masih ada waktu 10 menit. Ya. Ini sebenarnya Bu Titi yang gugup itu bukan ibu-ibu kepala desa. Yang gugup tuh wartawan nih ketemu kepala desa. Bingung. Kagum Bu kita sama kepala desa di daerah ini ya, terutama kepala desanya perempuan lagi kan, luar biasa gitu. Bagaimana menghadapi orang-orang di desa yang dengan segala macam tantangannya itu seperti yang Bu Sarifah bilang itu, karakternya beda-beda gitu kan, temperamennya beda-beda dan beliau berhasil memulai kan. Oh ada pertanyaan dari ini di chat Bu, ada pertanyaan di kolom chat, saya buka sebentar. Dari siapa ini? Ibu dari Ludwi Anggara. Apa nih? Mau bertanya kepada ibu-ibu Kades, proses memulai DRPPA-nya. Bagaimana proses memulai program DRPPA? Kendalanya apa saja? Khususnya ketika harus melibatkan perempuan dan anak di Musrembang Des. Ini ada titipan pertanyaan. Monggo dijawab Ibu Sarifah atau Ibu Sri. Ibu Sarifah masih adakah sama kita? Oh, kalau gitu saya coba Ibu Sarifah dulu ya sekali ini ya. Ibu Sarifah masih ada? Bagaimana Ibu memulai program ini dan tantangannya seperti apa Bu yang Ibu terima program DRPPA ini? Bagaimana mulainya, menginisiasinya? Terima kasih. Ya. Di awal pertama kali kami diberitahukan bahwa Desa Pulau Suwangi menjadi pilot project untuk daerah Barito Kuala, bahwa desa kami terpilih menjadi DRPPA, itu kami langsung itu advokasi, yaitu kita menghadap Pak Camat dan Bupati, ya. Kemudian kita adakan juga musyawarah desa bahwa desa kita terpilih menjadi desa DRPPA, dan juga kami langsung diadakan launching yang mana itu dihadiri oleh Bupati Barito Kuala. Ya. Kemudian yang kedua itu ada pelatihan-pelatihan dari Pasda juga Bu, yang mana mereka benar-benar luar biasa memotivasi kami sebagai kepala desa agar selalu semangat, jangan takut. Artinya karena alhamdulillah Bupati, Kepala Dinas, Pasdanya juga perempuan Bu, jadi luar biasa. Kemudian juga kita adakan juga rembuk desa Bu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu pelatihan relawan sapa. Jadi di desa kami itu ada relawan sapa, ada 20 orang, yang mana mereka ini 20 orang ini kami pilih dari berbagai instansi, dari anggota BPD, ketua RT, PKK, guru PAUD, guru TK, guru TPA, kemudian LPM, Karang Taruna, berbagai instansi di desa, itu kami libatkan, kita ambil satu-satu, biar mempermudah kita Bu, tim relawan ini. Dari semua aspek kita ambil Bu, perwakilan untuk tim relawan di desa, itu namanya tim relawan SAPA, relawan sahabat perempuan dan anak. Kemudian kami di BIMTEK,
alhamdulillah dari dinas kabupaten juga ada, dinas provinsi, sampai dari kementerian kemarin itu Mbak Eta, juga bulan puasa kemarin itu membintek tim relawan Sapa. Nah itu juga untuk mempermudah kami, Bu. Alhamdulillah pihak-pihak terkait sangat membantu. Dari bawah sampai atas itu semuanya. Juga ke kementerian ada bantuan berupa pemberian untuk lansia kemarin dan juga anak-anak serta memberikan baju ya buat tim relawan. Kemudian Monep juga, Bu. Monitoring kami juga, ini Fasda kami ini luar biasa, Ibu Dr. Lisa ini. Pokoknya hampir 1 minggu itu pasti ada, selalu membimbing kami, Bu. Kemudian juga pemantauan, jadi kami tidak bisa, Bu, berdiri sendiri menjadikan DRPPA Pulau Suwangi ini tanpa ada kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi alhamdulillah karena kerjasama kita dengan dari bawah dulu, dari Ketua RT, BPD, kemudian dari Babin Kantipmas, Babinsa, sampai ketika ke atas lagi dengan PKK, Ibu PKK Kecamatan, Pak Camat, sampai ke Dinas DRPPA Kabupaten Barito Kuala, Provinsi maupun ini Fasdanya juga luar biasa Ibu Dr. Lisa. Selalu sampai hari ini beliau mendampingi kita di sini, Bu. Artinya Ibu Kades jangan gugup, semangat katanya. Luar biasa Fasdanya. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Kades. Nah, selanjutnya Ibu Sri dari Ibu Kades Watubo, monggo Bu. Ya. Bagaimana awal mulanya, Bu? Iya. Jadi sudah tersambung Ibu? Iya. Jadi awal mulanya kami begitu ditunjuk menjadi desa ramah perempuan dan peduli anak, dari Pasdanya mengundang kami untuk membekalinya melalui BIMTEK. Saat itu kami hanya difasilitasi 12 orang dari Watu Kebo karena 2 desa, ada yang dari Kepundungan 11 orang. 2 desa ini di BIMTEK di kabupaten, di Dinsos, diberi bekal. Menurut saya kenangan yang paling indah lewat BIMTEK itu adalah ilmu-ilmu yang bagaimana aku nanti menindaklanjuti di desa. Relawan Sapa yang awalnya hanya 12 orang yang diberikan bekal lewat BIMTEK, itu kami kembangkan. Tidak terlalu jauh lama durasinya, cukup 10 hari saya mengumpulkan RW seperti yang kemarin saya sampaikan. Watu Kebo terdiri dari 6 dusun, mempunyai 47 RW, saya kumpulkan. Saya sampaikan, saya sosialisasikan apa itu DRPPA dan kemana arah tujuannya, harus mensinkronkan dengan 5 arahan Presiden dan seterusnya. Kami mempelajari indikator-indikator awal mulai dari pengorganisasian, pemetaan, semua saya pelajari dengan dibantu oleh Pasda yang dari kabupaten, Mbak Hanum utamanya. Disitulah saya mendapatkan tambahan ilmu sehingga minimal jangan sampai ada warga Watu Kebo yang tidak mengenal apa itu DRPPA. Maksud saya semacam itu. Nah, dari RW-RW ini masing-masing RW yang menaungi beberapa RT, sebelum saya menyampaikannya, mereka sudah mengambil action. RW-RW yang sudah saya berikan sosialisasi di desa, dia menyampaikan ke tingkat RT. Namun ada berbagai, karena ada grup RT di desa saya, maka lewat grup itu dia berharap, bagaimana Bu ke depannya lebih jelas tentang itu. Kami relawan-relawan Sapa yang 12 orang tadi langsung terjun ke dusunnya masing-masing untuk memberikan sosialisasi kepada relawan-relawan Sapa yang ada di tingkat RT. Sehingga insya Allah tentang keberadaan DRPPA di Watu Kebo, semua kalangan sampai dengan RT sudah mengenalnya dan diarahkan kemana itu. Jadi apa-apa yang sekiranya informasi apa, saya hanya lewat grup di RW, berikutnya saya ketemu langsung di tingkat RT-nya, lewat pengajian, lewat apapun adanya selalu ada, dan semua permasalahan-permasalahan yang terkait dengan perempuan biasanya akan kami
selesaikan yang pertama melewati bengkel Sakinah yang ada pertemuan setiap minggunya di Posyandu. Meja yang terakhir itu adalah meja bengkel Sakinah. Di sanalah mereka akan menyelesaikan juga lewat bekal yang sudah dibekali oleh kabupaten, oleh Pasdanya, dibekali bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di bengkel Sakinah, termasuk rodok macak seperti psikolog, jadi konselor. Nah, ini. Jadi lewat ilmu yang didapat itu disampaikanlah penyelesaian masalah perempuan itu disampaikan lewat bengkel Sakinah. Tatkala di bengkel Sakinah itu ternyata permasalahan tidak terselesaikan, barulah petugas pada bengkel Sakinah bersama kepala desa berkonsultasi ke Dinsos. Kembali lagi permasalahan itu akan kami pecahkan bersama dengan Pasda yang ada di Dinsos. Itu sekiranya pengalaman saya yang ada di Watu Kebo. Matur nuwun. Sami-sami, Bu. Baik, saya terima kasih banyak kepada para narasumber. Waktu jualah yang memisahkan kita. Karena udah lebih dari hampir 2 jam ya, Bu, kita ngobrol-ngobrol lewat Zoom. Yang dari Kalimantan, yang dari Banyuwangi, semuanya ketemu di sini, di Jakarta. Saya di Banten, Bu, di Tangsel. Jadi kita semua bertemu di Zoom ini dan bersilaturahmi. Semoga sehat-sehat semua ya, ibu-ibu kepala desa khususnya ya, ibu-ibu dari Fasda, Bu Hanum dan teman-temannya ya juga ya. Semoga sehat semua dan kita bisa ketemu lagi nanti, mungkin difasilitasi lebih lanjut oleh Ibu Titi ya, Bu Titi dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Baik, saya sedikit menyimpulkan kegiatan diskusi kita hari ini, ibu-ibu semuanya, juga bapak-bapak, teman-teman wartawan, bahwa keberadaan DRPPA ini belum sampai 2 tahun, tapi efeknya itu sudah 85% ya ininya manfaatnya itu sudah dirasakan di beberapa indikatornya, ada 10 indikator kalau nggak salah, dan itu sudah 85%. 85% dan itu sebuah pencapaian yang luar biasa kalau menurut kita ya, termasuk yang paling saya nilai berhasil ibu-ibu adalah komunikasi. Saya lihat ibu-ibu ini kan memang jago komunikasi semua ya, ibu-ibu kepala desa ya, ibu-ibu fasilitator daerah ini. Perempuan itu memang jago ngomong lah ya gitu ya. Terutama gosip juga majelis taklim apa segala macam itu jadi jembatan untuk mensosialisasikan kemajuan-kemajuan pembangunan di desa lewat program DRPPA ini. Jadi artinya pembangunan berperspektif gender dan peduli anak ini sebenarnya sudah ada sejak lama, tapi lebih kuat lagi begitu kedatangan DRPPA. Bukan begitu ya ibu-ibu ya? Ya baik, saya mau minta closing statement atau tanggapan penutup dari Ibu Titi. Mungkin bisa Bu Titi terkait kegiatan kita hari ini mungkin. Closing statement-nya Ibu Titi. Ibu Titi masih ada sama kita? Masih dong. Monggo Bu, bagaimana ini closing statement? Tadi kesimpulan saya sih segitu aja tuh Bu. Pokoknya nanti kita harus ada lagi kegiatan seperti ini, mungkin lebih banyak lagi melibatkan narasumber kita. Mbak Dian, maksudnya itu yang tadi ya 85% itu tuh lebih pada indikator kelembagaan ya, artinya indikator membangun mempersiapkan desa ini menjadi desa yang ramah perempuan dan peduli anak. Jadi lebih pada indikator, kalau dalam teori ya disebutin dan kelembagaan ya, yaitu tadi ada organisasi perempuan, organisasi pengelompokan anak, data terpilah, kemudian peraturan desanya terkait dan anggaran serta keterwakilan perempuan. Tapi untuk yang substansi yang itu lebih pada indikator dampak ya, itu memang meskipun tadi 2 desa ini luar biasa ya dalam melakukan upaya untuk mencegah atau untuk mewujudkan 5 indikator substansi yang lainnya itu dari mulai kewirausahaan perempuan, kemudian pengasuhan yang baik, tidak ada kekerasan, tidak ada pekerjaan anak maupun perkawinan anak, juga luar biasa ya upaya-upayanya yang dilakukan ya. Tadi Bu Kades Pulau Sewangi ini punya kewenangan yang luar biasa, diberikan kewenangan yang luar biasa tanpa dispensasi atau tanpa rekomendasi dari beliau, maka tidak akan ada perkawinan anak gitu ya. Apa istilahnya Bu, izin
Ya, tentu itu kan suatu pencegahan yang luar biasa gitu ya untuk mencegah tidak terjadi perkawinan usia anak itu. Itu Mbak Dian. Dan iya, satu lagi lupa. DKI kan selama ini tidak ditunjuk sebagai piloting ya. 138 ini ada di 33 provinsi. Tapi DKI kemudian juga menginisiasi secara mandiri seluruh kotanya termasuk Pulau Seribu harus menjadi wilayah yang ramah perempuan dan peduli anak. Kalau di DKI kan tidak ada desa ya, jadinya kelurahan gitu. Jadi sekarang menjadi bertambah 125 yang menginisiasi secara mandiri. Itu ada di 14 provinsi. 24 kabupaten Mbak Dian. Oke. Kalau ditambah DKI menjadi 15 provinsi, 27 kabupaten kota dan di 125 desa atau kelurahan. Ya, saya kira itu. Terima kasih sekali Bu Kades dan Pak Fasda di kabupaten, Fasnas, juga perempuan-perempuan hebat termasuk anggota BPD, Badan Permusyawaratan Desa, tadi yang ada Ibu dari Watu Kepo yang hadir, kemudian juga perempuan hebat lainnya yang menjadi relawan Sapa yang hadir pada hari ini. Terima kasih sekali, luar biasa upaya yang ibu-ibu semua lakukan untuk perempuan dan anak di Indonesia tentunya ya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada panitia. Baik, terima kasih Bu Titi. Ini masih moderator. Saya mau tutup juga moderasi saya hari ini. Semoga ke depan kita program DRPPA ini Bu lebih luas lagi, lebih berdampak lagi Bu terhadap kemajuan pembangunan di desa, khususnya bagi perempuan dan anak di desa ya Bu ya. Juga mungkin nanti bahkan menular ke kota-kota ya Bu ya, karena ternyata permasalahan tentang perempuan dan anak ini tidak hanya ada di desa Bu, justru banyak juga terjadi di kota-kota. Apalagi kita sekarang baru dapat informasi DKI yang notabene adalah kelurahan ya Bu, udah bukan lagi desa, itu ikut menginisiasi mandiri gitu. Nah ini kan luar biasa Bu, mungkin artinya keberadaan DRPPA ini mungkin harus terus dimonep Bu. Kedepannya Kementerian PPPA ini harus terus menggaungkan ini sebagai program nasional yang diperhitungkan secara nasional Bu. Baik, demikian diskusi kita hari ini. Saya Dian Warastuti, terima kasih atas perhatian dan narasumber dan teman-teman wartawan semuanya, juga panitia dari Humas Kementerian PPPA. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Apa yang menghentikan kita? Videonya bagus nih. Siapa yang menghambat kita? Ibu nih, suara Ibu ya. Melihat perempuan dan anak terus mengalami eksploitasi dan suaranya. kekerasan. Kasus perdagangan perempuan dan anak masih tinggi. Melihat perempuan-perempuan kita yang ingin maju tapi kandas karena kurang dukungan. Anak-anak kita di bawah umur dikawinkan tanpa bisa menolak. Anak-anak terpaksa bekerja padahal mereka harus bersekolah dan bahkan menemukan mereka hidup di jalan tanpa adanya pengasuhan yang baik dari keluarga. Kenapa ini terus terjadi? Apakah kita tidak lagi peduli? Apakah kita sudah sangat lelah, tidak lagi mempunyai energi? Yang menghambat kita adalah kita sendiri. Sebenarnya kita mampu merubah ini semua bila kita bersinergi. Bukan sama-sama bekerja, tapi bekerja bersama. Bahu-membahu membantu perempuan-perempuan Indonesia agar maju dan mandiri, mendukung dan memfasilitasi perempuan kita untuk menopang ekonomi keluarganya dengan berwirausaha. Terlebih lagi bagi perempuan penyintas bencana, penyintas kekerasan, dan perempuan kepala keluarga miskin, mengoptimalkan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak agar anak-anak kita menjadi sumber daya manusia unggul. Perempuan adalah potensi negeri
dan anak adalah generasi penerus bangsa. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, semua ini menjadi tugas kita bersama. Semua akan terwujud bila terjalin koordinasi dan sinergi, baik kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota, dunia usaha, lembaga masyarakat, organisasi perempuan, media, akademisi, dan stakeholder lainnya. Kami mengajak semua pihak untuk mengambil peran dan memastikan tidak satu pun yang tertinggal dalam proses dan misi pembangunan di negeri yang tercinta, yang kita akan mulai dari tingkat desa melalui Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Kami yakin dengan sinergi yang baik, kita akan dapat wujudkan perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju.